Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman kubis. Penyakit akar pekuk ya, disebabkan oleh Plasmodiopora brassicae atau yang juga dikenal dengan penyakit akar gada, penyakit bengkak akar atau akar bengkak, dan club root. Kalau teman-teman searching penyakit akar pekuk mungkin nggak keluar, teman-teman bisa coba dengan penyakit akar gada, penyakit akar bengkak pada kubis, atau club root. Nah, patogen ini menginfeksi akar, kemudian menyebabkan akar atau sel-sel akar bereaksi dengan melakukan pembelahan, ya. Jadi jumlah selnya bertambah dan pembesaran sel, jadi ukuran selnya bertambah, kemudian setiap sel itu ukurannya bertambah lebih besar sehingga menyebabkan akar tersebut lebih besar dari seharusnya, menyebabkan bintil kelenjar yang tidak teratur. Jadi ketidaknormalan pada penyakit akar beku atau penyakit akar gada ini adalah akar tanaman yang lebih besar dari seharusnya. Bintil kemudian bersatu menjadi bengkakan yang memanjang mirip dengan gada. Jaringan akar rusak menyebabkan gangguan pengangkutan. Nah, jadi walaupun selnya semakin banyak dan semakin besar, tidak kemudian berarti fungsi selnya semakin baik ya. Justru sebaliknya, fungsi selnya menjadi rusak sehingga tanamannya menjadi tidak berkembang. Kalau teman-teman lihat pada foto yang ada di layar teman-teman lihat beberapa tanaman pada gambar itu lebih kecil, beberapa layu, padahal yang lain sudah besar. Nah, itu tanda bahwa terjadi permasalahan atau itu ciri dari penyakit akar beku atau akar gada pada kubis. Nah, penyakit ini tular lewat tanah. Jadi karena itu penyakit ini terlokalisir pada spot-spot tertentu ya. Jadi akan menularnya setelah akar saling bersentuhan. Nah, itu biasanya yang bersentuhan adalah akar-akar yang ada di dalam baris ya, karena jarak antar baris biasanya lebih panjang. Nah, karena itu jika ada satu tanaman yang terinfeksi, maka besar kemungkinan tanaman-tanaman di sampingnya dalam baris yang itu akan juga tertular. Nah, ini adalah foto akar dari kubis yang terinfeksi Plasmodiopora brassicae. Teman lihat di situ ya, terbentuk bintil yang kemudian akan menyatu menyebabkan akarnya seperti bengkak besar, tidak seperti akar kubis pada umumnya. Nah, perkembangan penyakit ini dibantu oleh suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, tanah yang basah, tanah yang lembab, dan kadar bahan organik yang tinggi, serta pH yang lebih rendah dari 7, jadi pH asam. Gitu ya. Pemberian abu atau kapur dapat mengurangi infeksi, ya, dapat mengurangi infeksi, jadi meningkatkan pH dapat mengurangi infeksi, tetapi dapat meningkatkan penyakit kudis, sebab penyakit kudis pada kol itu justru berkembang pada pH yang tinggi. Perendaman tanah mengurangi populasi patogen. Jadi tanah yang direndami, jadi digenangi air, terendam, itu bisa mengurangi populasi patogen. Memang tidak sampai habis, tidak sampai 0, tetapi setidaknya dapat mengurangi populasi Plasmodiopora brassicae. Penyakit juga dapat berkurang jika dilakukan pemupukan secara bersamaan dengan pupuk urea, TSP, dan KCl. Tapi sebaliknya pupuk boron akan meningkatkan perkembangan penyakit ini. Pada gambar itu terlihat gejala penyakit akar gada yang lain, ya. Nah, teman-teman, tanah yang terinfeksi dengan Plasmodiopora brassicae ini akan sukar sekali untuk dibebaskan. Artinya, tanah di sana akan terus tetap ada Plasmodiopora brassicae dan tidak bisa dihilangkan. Tentu kalau teman-teman menanam dalam pot atau dalam polybag, teman-teman punya pilihan ya untuk melakukan pemanasan atau sterilisasi atau sanitasi saja. Tapi ketika kubis ini ditanam dalam lahan terbuka, tentu opsi itu tidak
mudah untuk dilakukan ya. Nah, tapi untuk tanah yang baru, nah untuk tanah yang baru pertama kali terjadi penyakit-penyakit akar gada, maka tanah itu dapat dibebaskan jika tidak ditanami dengan tanaman rentan selama 7 tahun. Jadi tidak ada opsi ya. Jadi artinya pembebasan tanah sepertinya bukan merupakan pilihan pengendalian penyakit akar beku. Jadi di sini sebetulnya yang coba disampaikan adalah tanah yang terinfeksi itu akan sulit sekali untuk dibebaskan. Maka kita harus bisa berdamai dengan tanah yang terinvestasi oleh Plasmodium brassicae dengan melakukan tindakan-tindakan pengendalian yang lain. Oleh karena itu, lebih penting bagi kita untuk mencegah patogen tersebut masuk ke daerah yang masih bebas, ya, dan meningkatkan pH tanah dengan penambahan kapur itu tadi ya. Catatannya adalah di situ tidak endemik penyakit kudis pada kobis. Penyakit berikutnya adalah bercak daun alternaria, ya, disebabkan oleh Alternaria brassicae atau Alternaria brassicicola. Berupa bercak kecil ya dengan warna kelabu gelap yang meluas dengan cepat hingga bulat menjadi diameter 1 cm. Pada keadaan lembab tampak bagian bulu-bulu halus kebiruan di pusat bercak. Teman-teman bisa lihat pada gambar di situ. Jadi bercaknya diameternya bisa hingga 1 cm, berwarna coklat, dikelilingi halo juga, dengan tengah atau pusat berwarna lebih gelap, gitu ya. Dalam bercak sering terdapat cincin-cincin sepusat. Teman-teman juga lihat di situ terdapat lingkaran-lingkaran konsentris ya atau terpusat di satu titik. Pada tangkai atau batang dan polongan bercak berbentuk garis. Jadi ini gejala pada daun, sedangkan jika alternarianya menyerang tangkai, batang atau polongan, bentuk bercaknya nanti adalah garis. Nah, teman-teman, bercak itu lama-kelamaan, bagian tengahnya yang tadi mengering atau mati duluan, itu menjadi mudah berlubang akibat angin atau mekanis seperti serangga dan sebagainya. Ya. Seperti pada gambar, di mana bercak itu lama-kelamaan kemudian akan menyebabkan daun berlubang. Nah, perlakuan biji dengan air panas ya pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit dapat membunuh patogen. Jadi patogen ini tular biji, karena itu sebelum melakukan penanaman penting untuk kita melakukan perlakuan pada biji tersebut. Salah satu perlakuan yang bisa dilakukan adalah perlakuan mekanis atau fisika, yakni dengan perendaman biji pada air panas. Nah, dalam merendam biji dengan air panas, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama suhu dan yang kedua waktu. Nah, di sini disampaikan bahwa suhunya 50 derajat Celcius selama 30 menit. Artinya, jika suhunya kurang dari itu, maka patogennya belum mati. Namun, jika suhunya lebih dari itu, maka akan beresiko menyebabkan kerusakan pada biji. Begitu juga waktu. Jika waktunya belum sampai 30 menit, maka patogennya belum sepenuhnya mati. Tetapi jika lebih dari 30 menit, maka berakibat pada kerusakan biji. Karena itu di sini betul-betul harus sangat hati-hati suhu maupun waktu perendaman. Pada musim kemarau dapat dipakai Propinep, Mancozeb, dan Manep untuk mengendalikan penyakit. Itu pilihan lain selain menggunakan perlakuan biji. Penyakit berikutnya adalah busuk basah. Nah, teman-teman, jika teman-teman menemukan gejala yang disertai dengan basah seperti ini, baik busuk basah, layu, kemudian batangnya menjadi busuk dan basah, itu karena infeksi bakteri. Ya, seperti contohnya yang ini, busuk basah pada kubis disebabkan oleh bakteri Erwinia, Carotophora pathophar carotophora. Nah, namun apabila busuk tersebut bersifat kering, ya, busuknya itu jaringannya busuk tetapi kering, itu menandakan bahwa penyebab busuk tersebut adalah patogen jamur. Nah, jadi di situ teman-teman sudah bisa membedakan
apabila menemukan tanaman yang busuk, ini busuk oleh jamur atau busuk oleh bakteri. Nah, ditambah lagi jika busuknya kering, kemudian di situ setelah dilembabkan atau karena keadaan kebutuhan lembab, kemudian tumbuh miselium dan spora atau tanda dari jamur, berarti fix ya, sudah confirm bahwa busuk itu disebabkan oleh jamur. Nah, namun apabila lembab atau basah, nah yang basah ini adalah cairan dalam sel ya, yang pecah kemudian keluar atau massa bakteri. Jadi yang basah ini sebetulnya massa bakteri dan ini sebetulnya adalah tanda infeksi bakteri berupa terdapatnya lendir, terdapatnya bakterial ooth atau busuk yang basah. Nah, gitu ya. Nah, pada penyakit busuk basah yang disebabkan oleh Erwinia carotovora pathovar carotovora, gejala berupa busuk basah berwarna coklat atau kehitaman pada daun, pada batang, dan umbi. Bercak membesar, kemudian mengendap. Mengendap itu artinya mencekung begitu. Bentuknya tidak teratur dan berwarna coklat kehitaman. Nih, pada kelambat banding tinggi, jaringan yang sakit tampak, ini tampak harusnya ya, tampak atau terlihat kebasahan. Ya, berwarna krem kecoklatan dan tampak terdapat butir-butir halus. Ya, agak berbutir-butir gitu ya, atau ada semacam lendir yang bentuknya bulat-bulat gitu ya, seperti kalau orang berkeringat gitu ya, bulat-bulat begitu. Nah, itu merupakan massa bakteri. Nah, di sekitar bagian yang sakit tadi kemudian membentuk pigmen warna coklat tua atau hitam. Pada jaringan yang membusuk pada mulanya tidak berbau nih teman-teman. Jadi Erwinia carotovora ini di sini disebutkan awalnya tidak bau. Awalnya tidak bau busuk, pertama tidak bau. Tapi lama-kelamaan kemudian busuk itu kemudian jadi berbau karena adanya infeksi bakteri lain atau infeksi sekunder. Infeksi Erwinia carotovora pada kubis itu masuk melalui luka atau lubang alami atau lentisel yang dimiliki oleh kubis. Luka yang dimaksud adalah misalnya terdapat gigitan serangga ya, ulat atau sebagainya, atau alat-alat pertanian yang tidak sengaja memotong atau menyebabkan luka. Karena itu sebisa mungkin kita mencegah terjadinya luka. Sanitasi kebun dari sisa tanaman sakit, nah ini penting nih ya. Penyakit ini mungkin bisa dibilang lokal sebetulnya gejalanya, tapi cukup rumit untuk memisahkan jika hanya akan mengeradikasi satu bagian tanaman saja. Maka yang bisa dilakukan tetap melakukan eradikasi pada seluruh tanaman atau satu tanaman yang harus dibuang, tanaman yang sakit. Menanam dengan jarak tanam yang tidak terlalu rapat untuk mengurangi kelembaban dan juga menghindari luka. Tentu ya, karena tadi kita tahu bahwa Erwinia ini masuk melalui luka. Sedangkan untuk pasca panen, jadi penyakit busuk basah ini tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga dapat berkembang setelah panen. Untuk penanganan setelah panen bisa dilakukan dengan mencuci tanaman dengan air yang mengandung klorin, mengurangi luka dalam penyimpanan tentu ya. Jadi dalam penyimpanan dan pengangkutan itu perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan luka baru, dan menyimpan dalam lingkungan yang kering, ventilasi yang cukup, serta udara yang sejuk. Lebih banyak tentang penyakit pada kubis bisa teman-teman temukan di penyakit tanaman hortikultura di Indonesia, karya Pak Aryono Semam. Untuk video yang terakhir ini, pertanyaan saya adalah mengenai pembebasan tanah dari investasi patogen tadi. Menurut teman-teman, apakah ada cara yang setidaknya bisa kita lakukan untuk paling tidak mengurangi ya populasi patogen, ya kan? Silakan berpikir out of the box, nggak apa-apa, ya kan? Tidak melulu harus ada literatur yang pernah menguji itu. Kalau teman-teman punya ide dengan logika analogi dan beberapa
analisa menurut teman-teman sepertinya bisa, sampaikan saja di kolom jawaban ya. Jadi tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan mungkin tidak membebaskan tanah dari patogen, tapi setidaknya mengurangi ya populasi patogen tanah yang bisa menginfeksi tanaman kubis. Begitu ya. Sekian untuk materi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.